A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'adil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bis solihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat ngaji Quran Pondok Indah, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, saya ucapkan selamat sore ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kisah Nabi Syu'aib di surat ke-15, surat Al-Hijr ayat 78 dan 79. Sudah muncul ayatnya Bapak Ibu? Sudah, Pak Ustadz. Sudah. Sudah, Kang. Ya, silakan Ibu Popi mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Wa in kana ashabul aikati ladzolimin. Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zolim. Lanjut. Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Ya, maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Fantaqomna minhum wa innahuma labi imamim mubin. Kenapa imamim mubin diartikannya jalan? Imam itu kan pemimpin, mubin terang artinya. Ya, walaupun mereka berada di bawah pimpinan orang-orang yang jelas, yang terang gitu. Ini hanya 2 ayat ya. Iya. Nah, Aikah itu juga termasuk kaumnya Syu'aib, kemarin di atas sudah dibacain. Kita mundur. Wa in kana ashabul aikati ladolimin. Sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zolim. Kaumnya Syu'aib juga termasuk adalah penduduk Aikah atau ashabul Aikah namanya. Nah, secara konsep kita kan bicara konsep ya Bu ya. Aikah, al-Aikah artinya berbuat tidak baik. Aikah juga artinya menghitung-hitung atau hitungan. Aikah juga berarti bakhil dan kikir. Aikah juga berarti hukum rimba gitu. Jadi yang berlaku adalah hukum rimba. Ashabul Aikah berarti penduduk yang punya sifat karakter tidak berbuat baik. Kalaupun berbuat baik itu hitung-hitungan. Ya, artinya mereka punya sifat bakhil dan kikir. Yang berlaku adalah hukum rimba. Hukum rimba itu siapa yang kuat, nah itu siapa yang kuat itulah yang dapat. Yang kuat itulah yang berkuasa. Nah, terus dikatakan di ayat ini penduduk Aikah itu lazolimin. Lazolimin benar-benar kaum yang zolim. Zolim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Wat usyai'in ala goiri mahalihi. Zolim itu secara definisi adalah menempatkan sesuatu
tidak pada tempatnya. Ya, itu artinya zolim ya, kaum yang zolim. Juga disebut sebagai mendustakan Rasul. Dan kaum Aikah ini atau Ashabul Aikah itu mirip dengan kaumnya Lut. Ya, nah kita lihat misalnya Aikah di surat yang lain, di surat 26, 176. Ya, silakan Ibu Popi yang absen. Penduduk Aikah telah oh, saya absen ya. Absen, Bu. Siapa ini? Mbak Aka ya? Oke. Iya, Mbak Popi, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Ini masih disebut Aikahnya ya. Mm-mm. Kadzaba ashabul Aikah. Aikah. Aikatil mursalin. Penduduk Aikah tadi secara konsep adalah suatu kaum yang punya karakter tidak mau berbuat baik atau berbuat yang tidak baik gitu ya. Nah, sifatnya hitung-hitungan, bakhil dan yang berlaku hukum rimba. Penduduk Aikah telah mendustakan Rasul sehingga tadi di surat ke-15 di ayat 79-nya dikatakan penduduk Aika itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Walaupun Arabnya bukan cerita jalan, tapi imam, labi imami mubin, berada di bawah pimpinan Rasul yang memberi penjelasan atau memberikan keterangan gitu ya. Oke, lanjut ayat ini, Bu. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Nah, berarti Ashabul Aikah juga adalah Syuaib. kaumnya Su'eb Su'aib. kan? Iya. Nah, Su'eb sendiri secara konsep apa, Bu? Syuaib. Halo, Halo. Tesis. tesis. Nah, Su'eb itu artinya kan kelompok kecil yang menguji suatu kebenaran dengan dua anaknya, Mizan sama Mikyal. Iya. Tesis atau Mikia. antitesis atau Ya. sintesa kan gitu ya. Ya. Nah, untuk menguji kebenaran itu, Su'eb punya dua konsep, takaran dan Kembangan. tindakan. Harus adil gitu. Nah, berarti kaumnya Su'eb yang bernama Aikah itu tidak sejalan dengan Su'eb. Iya. Tidak sejalan berarti mereka keluar dari dua standar kebenaran tadi. Ya, tidak ada mizan dan tidak ada tidak ada Oke. takaran gitu. Sehingga mereka berlaku tidak baik kan gitu. Mhm. Su'eb berkata kepada mereka penduduk Aikah tadi, "Ala tatakun, kenapa kamu tidak bertakwa?" Lanjut. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan kepadamu, yang diutus kepadamu. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul. Inilakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul yang dipercaya. Amin itu kan dipercaya, amanah, bertanggung jawab gitu namanya amin atau amanah. Aku adalah rasul yang amanah, rasul kepercayaan kepadamu gitu. Nah, berarti penduduk Aika itu adalah kaumnya Su'eb ya. Dan apa namanya penduduk Aika mendustakan rasul gitu ya. Mhm. Tadi 126-nya. Penduduk Aika telah mendustakan para rasul. Rasul apa para rasul nih? Mendustakan rasul-rasul. Rasul-rasul. Oh, berarti tidak satu rasul yang diutus kepada penduduk Baik. Aika. Nah, Su'eb itu adalah salah satu rasul yang diutus kepada penduduk Baik. Aika tadi. Coba kita lihat 50 ayat 14. Nunjuk ya, Kang. Ya, Bu Ratna kayaknya. Bu Ratna. Halo.
Ibu Ratna. Nggak ada ya. Bu Ratna mungkin lagi, Ada keperluan. iya, nunjukin yang lain ya, Kang. Yang lain, Bu. Mas Gatot deh, Mas Gatot. Ya, Mas Gatot. Siap, siap. Terima kasih, Kak. Oh, juga Bismillahirrahmanirrahim. Surat 50 ayat 14. Dan penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Dan penduduk Aika serta kaum Tuba. Tuba. Ini Tubanya tidak ditranslate ya. Ya, Aika juga enggak. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul mereka. Maka sudah semestinya mereka mendapat hukuman yang sudah Pak. diancamkan. Nah, ini di sini ada kata-kata kaum Tuba gitu. Kaum Tuba itu kaum yang mengikuti kaum-kaum sebelumnya gitu. Misalnya ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Ashabul Rosi, ada Ashabul Aikah, belada. Jadi ada nama-nama beberapa kaum yang diterangkan sebelumnya dalam Quran. Nah, kaum Tuba itu adalah kaum yang punya karakter sama dengan kaum-kaum sebelumnya. Makanya Tuba itu kan artinya pengikut atau yang ngikut gitu, yang ngikut. Karakternya, sifatnya sama dengan kaum-kaum sebelumnya gitu. Ya, misalnya Hud punya punya kaum Ya, Ad misalnya. Soleh punya kaum namanya misalnya kaum Samud misalnya. Kan masing-masing punya karakter tuh. ya, Nah, Tuba itu adalah manusia berikutnya siapapun lintas waktu dan tempat. Lintas zaman nih, tapi mereka mengikuti karakter umat-umat atau mengikuti karakter kaum-kaum sebelumnya itu. Contoh misalnya, contoh. ah nih, contoh ya. Kita baca surat 11. 11:88. ya. Syuaib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Oke, lanjut. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat, hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Soleh. Sedangkan kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Nah, kan tadi ada Ashabul Aika, ada kaum Tuba gitu ya. Ya, Nah, Aika itu artinya berbuat tidak baik. Aikah juga hitung-hitungan, bakhil atau kikir dan yang berlaku hukum rimba. Ada kaum Aikah, ada kaum Tuba. Kaum Tuba adalah pengikut kaum-kaum yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nisu'eb berkata, hei kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku denganmu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh. Pak Gatot masih ingat karakter kaum Nuh? ya, Wat, Wad, Yagut, Yagus, Tua, eh, Wah, ya, sama Nasar. Nasar terus ya, satu lagi apa? Yauk, Yaok. Apa artinya Pak? Terjemahin Pak. satu-satu ya. Tidak mau susah, maunya Wad bersenang-senang. tidak mau susah, maunya Eh, senang terus, ya, kemudian sensitif, baperan, sensitif, sensitif, baperan.
Terus Nah, pundungan, apa pundungan tuh ya? nah, Mudah sakit hati. ya, Pokoknya mah nggak mau yang susah-susah kan? tersinggung. Ya, Ya, nah, itu kan kaumnya Nuh. Nah, betul. karakter itu masih ada nggak sampai hari ini? Masih Masih. banyak. Nah, orang yang punya karakter itu namanya kaum Tuba namanya. Oke. Jadi mengikut atau pengikut sifatnya kaum Nuh gitu. Walaupun zaman Nuh kapan, zaman kita kapan nih. Tapi karakternya sama, berarti Tuba namanya. Tuba tuh ngikut aja gitu, ngikut kepada sifat karakter sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kaumnya Nuh, dulu ada, sekarang juga ada. Nah, namanya sekarang Tuba gitu. Nah, berarti ketika ada orang-orang yang punya sifat kaumnya Nuh tadi, berarti Nuhnya ada nggak, Pak? Ada. Ada. Di satu sisi ada orang yang mau prihatin, Nuh itu kan prihatin artinya kan? Ya. Tapi sisi lain ada orang yang nggak mau prihatin gitu. Jadi dia, apa istilah kita nih? Bahagia di atas penderitaan orang. Ada juga kaumnya Hud. Nah, kaum Hud siapa namanya? Atau Samud. Hud udah jelasin kan Hud? Ya udah, Ya. udah. Nah, Samud, kaumnya Hud itu Samud. Samud apa Ad? Samud. Samud. Nah, Samud. Samud artinya apa? Samud, Samud. Samud itu ulet. Ulet, tekun, mengukir, batu. Makanya kan gambarannya apa? Kaum Samud itu kan membuat rumah-rumah dipahat dari batu-batu kan? Ya. Nah, Samud itu punya sifat ulet, tapi uletnya untuk merubah karakter, merubah apa istilahnya itu ya? Jibal itu kan watak artinya Pak. Jadi ada Oh, karakter yang kekeh, ulet untuk bisa ngerubah watak orang, tapi jadi nggak baik gitu. mempengaruhi. Mempengaruhi, merubah mindset, tapi dan orang tuh jadi benar-benar berubah mindsetnya gitu. Dari yang lurus jadi menyimpang gitu. Hmm. Itu namanya Samud. Ada kaumnya Soleh. Kaum Ah, Soleh apa? Ad. Kaum Ad ya. ah, ya. Ad itu artinya kelewatan, Pak. Hmm. Ad itu kelewatan batasnya gitu. Melewati batas. Artinya melampaui batas tuh keterlaluan, kelewatan. Keterlaluan lagi istilahnya gitu. Ada orang-orang yang punya sifat keterlaluan gitu. Orang ini kok keterlaluan ya gitu. Tega gitu ya. Kemudian sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Maksudnya apa? Kaum Lut. Nah, kaum Lut kan ada kita terkenal apa mengenal namanya Sodom dan Gomorrah kan? Ya. Iya. Nah, jadi kaumnya Lut itu kaumnya Sodom, kaumnya yang bertempat di Gomaroh kan, Gomarot itu. Nah, Ya. sifat-sifat kaum Lut ada nggak sekarang? Ada. Ada. Nah, itu berarti tuba namanya, Pak. Apa istilahnya? Mereka tidak suka lawan jenis gitu. Mereka lebih suka melampiaskan hasratnya, nafsunya kepada orang yang sesama jenis. Maka muncullah, maaf misalnya, gay kan? Atau Lesbian. lagi bete, LGBT misalnya. Nah, itu kan kaum yang tuba namanya, kaum yang mengikuti kaum sebelumnya gitu. Ada orang yang mengikuti kaumnya Nabi Nuh, ada orang yang mengikuti kaumnya Lut, ada orang yang pengikutnya kaum Hud, kaum Soleh dan seterusnya. Itu namanya tuba namanya. Jadi secara karakter, secara sifat itu tidak hilang gitu. Ya walaupun udah beda generasi gitu. Secara konsep begitu. Nah, tadi dikatakan ini mundur lagi satu nih ya. Yang tadi itu bukan sebelum surat ini apa tadi? Surat 26. 26. 26176 ya tadi itu. Iya. Mundur tadi. Kan ini kan. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Ya, ketika Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku Rasulun Amin. Sesungguhnya aku Rasulun Amin. Nah, coba bandingkan dengan surat Al-Hijrnya tadi. 15, 7 berapa? 79 ya. Iya. Kalimatnya kan, coba.
fantaqomna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Imamin mubin diartikannya jalan yang terang. Nah, jalan terang ini sebetulnya sinonim, bukan sinonim ya. Padanan, kata ganti, atau istilah untuk Rasulun Amin tadi gitu. Kenapa? Karena Rasul itu adalah imam yang memimpin. Kenapa disebut jalan tidak dikatakan sebagai pemimpin? Karena imam itu pasti punya jemaah. Namanya apa kalau imam? Kalau ada seorang imam di belakangnya apa? Makmum. Jemaah. Makmum. Nah, makmum itu adalah umat. Umat itu pasangannya adalah imam gitu. Kan ya? Ya. Imam itu pemimpin, umat atau imam atau makmum itu yang dipimpin. Iya. Jadi umat adalah sekelompok manusia yang mau ngikutin imamnya atau yang siap dipimpin. Iya. Nah, sementara ini apa namanya bukan pengikut. Orang-orang yang berada bersama mereka itu tidak mau manut. Nah, sifat tidak mau manut itu bukan sifat umat, tapi sikapnya namanya kaum gitu. Makanya tidak disebut sebagai umat Nabi Nuh, enggak, tapi kaum Hud gitu. Kaum itu sifat karakternya tidak sama dengan si umat tadi. Jadi bisa harus bisa bedakan mana kaum, mana umat. Umat. Kalau umat siap dipimpin oleh seorang imam tadi. Kalau Rasul punya umat, berarti Rasul punya pengikut yang siap dipimpin gitu. Nah, ketika nih orang-orangnya itu tidak mau ngikutin Rasulnya, tidak mau dipimpin oleh Rasulnya, maka dia bukan umat namanya, tapi kaum. Mau. Kauman. Kaum itu artinya ngeyel, ngengkel, kekeh, peteke, marakedawang tuh. Nggak mau. Apa bahasa Jawanya apa tuh? Nggak mau Ngeyel. ngeyel atau ngeyel gitu. Nah, itu bukan umat. Itu Kambing. namanya kaum. Makanya disebut sebagai kaumnya Hud, kaumnya Su'eb gitu. Padahal di sini banyak kauman. Ya? Kalau di Indonesia kota-kota itu selalu ada kauman namanya. Oke. Daerah kauman. Contohnya di Jogja kan ada Kauman ya. Ya Iya, ada. Di Semarang sebelah ada. di sebelah kanan Kauman ada apa, Pak? Masjid. Masjid. Sebelahnya lagi sebelahnya Keraton. Alun-alun. penjara. Hah? Penjara. Penjara. Jadi konsepnya kaum itu kelompok nih. Wilayah Kauman. Itu biasanya di sebelahnya ada masjid, sebelah kanannya, sebelah kirinya ada penjara biasanya. Oh. Jadi si Kauman ini punya dua pilihan. Kamu mau taat masuk surga atau mau bantah masuk neraka gitu. Simbol namanya itu simbol. Karena mereka tuh mesti dikituin, mesti ditegesin. Kalau kamu patuh, selamat. Kamu ingkar, penjara gitu. Dua kemungkinan gitu, Pak. Makanya Jadi tak maksudnya di situ bisa memilih ya Pak, ya kaum. pilih. Jadi belum Pilih. siap secara utuh, tapi mungkin ada yang belum siap juga gitu kan, Ya kan untuk ada dipimpin. orang yang sifat karakternya mesti diancam atau dikasih kabar gembira. Kalau nggak kabar gembira, peringatan. Kamu taat, kamu baik, selamat. Kamu kamu ingkar, ngeyel, kamu celaka ada gitu. Makanya surga neraka tawarannya itu Iya, iya. Oh, simbol sebenarnya. Tapi kalau umat nggak perlu digituin kalau umat memang udah manut, nggak perlu takut-takutin juga dia mah pengikut gitu. Makanya namanya kauman kan. Iya. Kauman itu dulu emang karakter orang yang tidak mudah untuk ngikutin gitu. Makanya diambil dua jalan aja tadi. Oh, pantesan si Sueb pakai harus bilang aku ya. Bilang bahwa saya ini rasul loh. Jadi kayak karena modelnya tambeng gitu ya, Bang. Iya Karena gitu, modelnya aku ini ngeyel. rasul, aku ini rasul yang dipercaya loh gitu. Mesti negesin gitu. Aku ini membawa Sampai harus kebenaran diyakinkan gitu. gitu ya. Iya, sampai harus begitu ditegesin gitu. Tapi bagi para umat itu nggak perlu. Ini orang baik harus diikutin gitu. Nah, Ashabul Aikah termasuk
kaum Tuba, termasuk kaumnya Hud, kaumnya Su'aib, kaumnya tadi Soleh, itu kaum sebenarnya tuh, kaum. Karena mereka punya punya sifat karakter yang tadi ngeyel gitu. Karena ngeyel ya udahlah, gitu sifatnya. Kayak gitu ya. Nah, ini surat kisah Su'aib di surat 15. Masuk ke keterangan Su'aib di surat berikutnya, surat 26. Mulai 176 sampai 191 ya. Ya. Oke. Pak Gatot ngabsen siapa? Bu Ambar. Oh, Pak Joko. Pak Joko. Suratnya belum kan? Ya? Halo? Suratnya? Udah itu. Udah. Oh, udah. Nah, Pak Udah. Joko nih jangan ngeyel loh. Pak Joko jangan begitu, Pak. Jangan sok tuba-tuba ya. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul Oke. Aika tadi apa, Pak? yang ngikutin sebelumnya. Eh, Eh, Tuba. oh ini yang kikir kan, yang bersifat kalau tidak yang baik, ngikutin, kalau yang ngikutin bersifat itu tidak namanya baik. Tuba. Iya, Penduduk Aika. Jadi kelompok orang, penduduk kan namanya ashab itu artinya penghuni. Penghuni, pemilik, sahabat, gitu. Orang-orang lah gitu. Aika itu tadi artinya berbuat tidak baik, tidak baik, menghitung-hitung, bahil, hitung-hitungan, hukum kikir, rimba gitu. hukum rimba, Oke, telah mendustakan rasul, rasul. rasul. Lanjut, lanjut. Ketika Suhaib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, berarti penduduk Aika itu Tidak bertakwa. mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, jika penduduk Aika itu adalah kaumnya Su'aib, sementara Su'aib tugasnya adalah menegakkan kebenaran, keadilan dengan mizan dan mikyal, Jika berarti takwa di sini apa Pak kira-kira Pak? Takwa di sini kira-kira artinya apa tuh? Lawan dari tadi. Lawan dari benar, lawan dari benar, adil, kikir, lawan dari tim pertimbangan dan ukuran tadi. Jadi mereka kalau berbuat itu tidak memperhatikan keadilannya, tidak memperhatikan nggak ada pertimbangan, nggak ada takarannya gitu. Ya hukum rimba tadi yang berlaku. ya. Nah, misalnya gini ya, kita belok dulu 5 ayat 8. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, takwa di ayat ini penekanannya apa, Pak? Berlaku adil. Berlaku adil. Ya kan tadi. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Tidak adil. Berlaku adilah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Takwa. Berarti ashabul aikah atau kaumnya Su'aib itu tidak Berlaku adil. tidak berlaku adil karena apa? Ini ada ini nih. Ada ini. Karena kebencian terhadap Ada kebencian satu kepada satu kaum. kaum jadi tidak adil gitu ya. Ya gitu ya. Ini salah satunya kan. 26 1 berapa tadi? 77. 77. Ketika Suhaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Mengapa kamu tidak berlaku Tidak berlaku adil adil. gara-gara ada kebencian kepada satu kaum? Kan tidak semuanya salah gitu. Maka berlaku adillah." Nah, agar berlaku adil maka apapun ada mizan dan mikyalnya, ada Mikhail. takaran dan timbangannya gitu.
Itu kan yang ditawarkan oleh Su'aib kan. Lanjut. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Innilakum rasulun amin. Aku adalah utusan yang bisa dipercaya. Saya. Mana? Lanjut. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ku-nya siapa? Rasul. Rasulun Amin. Min tadi. Lanjut. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan alam semesta. Nah, kenapa ada kalimat ini? Aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Halo? Ya, Sifat Aikah tadi apa? Salah satunya. Pelit, Pelit, hitung-hitung, hitung-hitungan. gitu. Ini kan menerangkan karakter Su'aibnya bertentangan dengan sifat kaumnya tadi. Kaumnya tadi. Nah, kaumnya penduduk Aikah apa-apa tuh harus ada hitungannya gitu. Jadi mereka pelit. Kalau nggak ada hitungannya mereka tidak mau gitu. Kalau saya melakukan ini, apa upahnya? Kalau saya berbuat ini, apa ganjarannya? Apa? Jadi selalu menanyakan upah. Jadi orang yang selalu kalau mau membuat sesuatu mesti ada apa namanya? Wanipiro gitu. Apa Ya, upahku? Apa ada upahku? Jadi semuanya hitung-hitungannya harus lah. ada upahnya gitu. Jadi nggak pernah berbuat itu eh, Ikhlas. tulus gitu ya. Selalu ada minta upah gitu. Ini jadi kalau dengan orang yang mencari pahala itu bagaimana? Iya nggak jauh beda. Oh, baik. Ya boleh mencari pahala ya. Ikhlas Ya saja. kan rumusnya kalau kita berbuat baik pasti ada balasan kebaikan itu loh. Kan Nggak rumusnya. usah ini ya, Iya, dimasalahin. Nggak nggak usah dihitung. dihitung, nggak usah dihitung-hitung. Kok sama Tuhan hitungan ya gitu. Iya. Tuhan bilang, oh kamu mau hitungan ya? Bayar mataku, bayar lidahku, bayar Hmm. pendengaranku. Ya bayar. Nah kalau kalau kita mau hitungan sama Tuhan, terus Tuhan hitungan sama kita gimana coba? Berapa yang kita Repot. bayar? Halo? Repot kan. Ya repot, kita nggak kebayar lah nikmatnya banyak. Ya. Nah itu namanya, ini kan karakter Aikah tadi. Aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Jadi sifatnya Syu'aib bertentangan dengan kaumnya tadi. Tadi kalau Nuh prihatin, maka kaumnya tidak mau prihatin. Betul. Nah gitu ya. Kalau Syu'aib berbuat tidak hitungan, ya berbuat aja gitu. Dan tidak berpikir siapa yang mengupahku, siapa yang memberi pujian kepadaku. Enggak, berbuat aja gitu. Bapak Ibu dan banyak kan sekarang manusia begini, sesuatu mesti ada upahnya gitu. Halo? Ya. Iya betul Pak. Di depan rumah ada sampah. Mau dirapin sampahnya. Nanti juga ada petugas ini. Ya. Buang sampah sembarangan. Kan ada petugas kebersihan nanti. Kenapa kita tidak bersama-sama peduli kepada kebersihan gitu? Hitungan lagi. Eh, jangan jadi kaumnya Hud. Berbuat aja gitu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Udah titik gitu. Nah, kaumnya Hud tidak kaumnya Su'aib nggak begitu, Bu. Dia Hmm. selalu minta upah dari sesama gitu. Upahku apa? Upahku berapa gitu. Ya kecuali memang ibu bekerja ya, bekerja di perusahaan itu mah kan sudah ada upahnya juga di atas. Oke, lanjut. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Nah, berarti karakternya kaum Su'aib apa? Tidak Ya, tidak nggak adil, tidak tidak adil. pernah adil, Mengurangi Curang. takaran. Curang. curang. Curang kalau beli pengen ditambahin, kalau jual maunya dikurangin. Benar nggak, Pak? Ya, Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang merugikan. merugikan. Kan ini lagi nerangin karakternya Su'aib gitu. Su'aib
Sintesa, tesis, antitesis, punya takaran dan timbangan supaya berlaku adil. Kaumnya sifatnya sebaliknya dari Su'aib tadi. Nah, orang-orang yang punya sifat karakter sama namanya Coba. tubak namanya. Ya, satu sisi ada orang yang mau bertindak selalu benar, adil. Yang lain banyak lagi. Ini kan perbandingan satu rasul dengan kaumnya nih. Yang benar Ya, satu, yang nggak benernya banyak. Repot, susah jadinya. Sempurnakan takaran. Jangan kamu merugikan orang lain. orang lain. Terus, Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. nah, wazinu, mizan berarti ya. Ini kan apa namanya alat ukur keadilan tuh ada mikyal, ada mizan. Mizan. Timbanglah namanya wazinu dari kata wazana. Wazan itu timbangan artinya. Timbanglah dengan timbangan yang lurus gitu. Nah, supaya timbangannya lurus, nah ini pemberatnya ditambahin. Apa sih batu? Ya. Timbangannya ditambahin tuh. Lurus juga sih, itu angkanya bener lurus. Tapi ini udah dikasih pemberat di sini. Tetap, tetap aja curang kan gitu. Diakal-akalin gimana caranya. Belum ada digital, Pak. Ya? Belum ada yang digital. Oh, belum ada timbangan digital ya? Digitalnya dioprek. Sama aja, Bu. Kalau Sama kalau aja. nggak dikalibrasi ya curang juga jadinya. Curang Iya. juga. Intinya Ar- emang sudah Iya. sifat ya. Jadi sampai hari gini bukan pengikut kaumnya Su'aib ya masih banyak yang suka ngurangin timbangan tadi. Lanjut. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Wala tabkhosun nasa asya'a, dan jangan kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan jangan kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ya, ini kan menerangkan karakternya kaumnya Su'aib tadi sama aja, suka merugikan orang gitu, merugikan hak manusia, merajalela dengan membuat kerusakan di bumi gitu. Terus, Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umatnya yang dahulu. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. nah ini komentar mereka ketika mereka dikasih peringatan. Kamu jangan halu, hari gini masih jujur gitu. Hari gini harus harus ikhlas, enggak ada gitu kan. Dibalik tuh, Oh, kamu adalah seorang dari orang-orang yang kena sihir, musaharin. Musaharin itu ada kata sahur, sahur Pak. ya. Sahur itu sihir artinya orang yang dianggapnya halu gitu, Pak. Ngigo gitu. Nah, kamu ngigo hari gini nyari nyari yang halal, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Jadi selalu ngeles tuh, dibalikin. Orang-orang yang berlaku adil, jujur itu dianggap sebagai kena sihir, Pak. Orang yang Oh. kena sihir gitu. Jadi orang yang tidak tidak punya apa, tidak sadar gitu. Dibalikin gitu sama si kaumnya. Terus, Dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. ya ngebalik nggak, Pak? Ya, Ngebalik kan, Rasulnya dibalikin begitu. Kamu kena sihir, kamu ini pendusta, bohong, bohong. Mana ada orang yang hari ini, mana ada orang yang masih mau berbuat ikhlas, nggak ada hari gini. Kan itu, Pak ya? ya. Lanjut. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kalau kamu benar, coba jatuhkan atas Coba. kami gumpalan dari langit. Gumpalan tuh kisapan minasama ya. Coba aja turunin apa kayak azab, kayak laknat, kayak kalau kamu benar nih. Terus, Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. saya berkata, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang kamu Kerjakan. kerjakan.
Nah, ayat sebelum apa tadi? Ayat sebelum itu faaskit alaina kisafan. Nah, bukan kisapan jempol ini ya. Ini bukan kisapan jempol ya. Kisapan itu diartikan ini gumpalan. Apa artinya kisapan gumpalan itu? Karena mereka kaumnya Hud itu menentang gitu, menantang. Kalau kamu benar sob, turunkan kepada kami kisafan, kisapan dari langit. Kisapan itu berarti menutupi, Pak. Dari kata kasapa, menutupi, menyembunyikan, menjadi gelap, merendahkan, mengalahkan, kemudian memotong, atau seperti seperti ini. Pernah dengar kalimat kusuk, kusuk, sholat kusuk, mana nggak, Pak? Ya. Kusuk itu artinya gerhana. Jadi gerhana itu kan menutupi matahari, Oh, menutup ya. bulan, sehingga bumi jadi gelap. Gelap. Itu namanya kisafan, kusuk namanya. Kusuk itu gerhana, sesuatu yang menutupi. Kalau kamu benar, coba turunkan kepada kami kisapan. Siapa tuh nentang? Kalau kamu benar, coba itu matahari tutup, gitu. Biar kami gelap gitu. Namanya kisapan. Kisapan juga artinya mukanya masam, Pak. Masam. Masam tuh gimana wajahnya? Masam. Cemberut. Nah, cemberut. Cemberut, berengut gitu. Kisapan juga berarti apa namanya? Kecewa gitu. Mengecewakan, Pak. Wajah kecewa. Merah padam gitu. Atau orang yang amat sedih sehingga pucat gitu, Pak. Hmm. Nah, kalau dalam hal ini juga gini, berarti orang yang benar alat ujinya itu adalah bisa menjatuhkan sesuatu dari langit itu, Pak. Alat ujinya. Ya. Ini kan pertentangan antara Su'aib dan kaumnya nih. Ya. Nah, kaumnya Su'aib menuduh Su'aib tadi kena sihir. Menuduh Su'aib kamu berdusta. Dusta. Su'aib berkata tadi, kata Su'aib, enggak. Bagaimana kalau aku mendatangkan bukti kebenaran? Kan itu ya. Nah, Ya. terus mereka akan berkata, apa? Kalau kamu benar, coba turunkan Coba kisapan. turunkan Turunkan kisapan dari langit nih. dari Kisapan langit. itu gumpalan. Nah, ini Menantang juga, ya, Pak. iya, ini juga menerangkan bahwa jika orang itu benar ya, jika orang itu benar, maka alat ujinya apa? Bisa menjatuhkan sesuatu dari Menjatuhkan satu dari langit. langit itu. Nah, terus Suhaib berkata, mana tadi ayat 188? Tuhanku 88. lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan kan? Kerjakan. Oke, lanjut. Kemudian mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Nah, dinaungi awan berarti itu namanya kisapan minas sama tadi kan? Ya, Matahari, kemudian ada awan, Pak. Ketutup nggak? ditutupin. Ya, Tutupin. Nah, biasanya ketika ada awan, gini, awan yang bisa menutupi sinar matahari itu awannya putih, terang, apa gelap, Pak? gelap. Hitam, Gelap gelap. kan? Nah, Ya, gelap. Nah, terus biasanya awan gelap itu indikasi apa? hujan. Turun hujan. Hujan. Oke, coba lanjutin ayatnya. Sesungguhnya pada hari yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Lanjut. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, ini perkasa disandingkan dengan penyayang, Pak. Ya, Perkasa disampingkan dengan penyayang. penyayang. Ini kalimat kalau dipisah nih, Pak, kalau dipisah ya, perkasa tapi tidak penyayang. Jadi apa? Uh, ya, galak banget. Nah, Jahat. kalau dewa apa, Pak? Hercules kali ya.
Kalau dewa kan ada dewa 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 pencipta, pemelihara sama perusak kan? Rusak. Yang Siwa, perusak dewa Siwa. dewa. Thanos, Thanos. Nah, Siwa. kalau dewa itu dewa siwa, Pak. Hmm. Jadi sifatnya perusak nih. Tapi sisi lain juga ada penyayangnya nih. Nah, kalau digabung perkasa penyayang, kira-kira gimana? Kan tadi Eh, kan Jadi makmur. si kaumnya Su'eb nantangin Su'eb nih. Kalau kamu benar, turunkan kepada kami kisapan dari langit gitu kan? dari langit, dari Coba langit. turunkan kisapan dari langit. Kisapan itu tadi salah satu arti yang menutupi. Ya, Nah, ternyata yang datang kepada kaumnya Su'eb adalah awan kan? awan. Nah, awan itu yang menutupi langit mereka. Nah, Jadi, ketika datang awan, apa anggapan mereka awalnya? wah, bencana, hujan luar. Enggak. Awan mendung itu biasanya kan mau turun hujan, Ya, tuh ya. Nah, pada saat mereka didatangin awan hitam yang gelap tadi, Pak, disangkanya mau turun hujan. hujan. Tuh kan Tuhan Maha Pengasih Penyayang kan? Oh, Itulah. oke. Jadi mereka merasa ada pembenaran tuh. Kan yang mereka tantang azab. Ternyata, Ternyata kan ini ternyata dinaungi mendung, awan. hanya mendung dan mau hujan. Ya kan gitu. Hujan itu kan bawa rahmat. Iya, Nah, sementara yang terjadi adalah awan, azab. azab. Jadi awan tadi membawa bencana gitu, Pak. Iya, Nah, berarti yang turun ini perkasanya nih. Ya, oh, jadi Su'eb mendatangkan awan yang menaungi mereka. Di awal ceritanya, mereka menyangka awan itu adalah rahmat yang membawa hujan. hujan. Ternyata awan itu membawa hawa Panas. panas gitu. Oh, Jadi itu jadi azab buat mereka. oh, Jadi jadi mereka, tidak turun hujan, tetapi jadi malah panas gitu kan ya. ya gini, waktu waktu apa namanya tuh eh, apa gunung yang meletus nutupin Berarti, Merapi misalnya. Dulu ada yang di Serang di daerah itu dulu tahun lama banget Krakatau. Krakatau, susah amat nyebut Krakatau ya. Krakatau nih. Krakatau meletus tuh ya. Dus. Awan panas. Kan keluarnya awan apa itu? Awan panas kan? Awan panas. ya, Nah, berapa hari itu bumi ditutupin awannya tuh? Iya. Hampir 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 setengah separuh, bumi. hampir separuh, sepertiganya bumi kan ketutup tuh. Iya. Dan awan itu membawa hawa. Bawa panas. panas. Nah, awannya awan itu, Pak. Wewe Gombel tuh, si Wewe Gombel tuh. Wewe go Waktu petus. Wedus gembel Kang Ip. pedus gembel kok Wewe Gombel. Pedus gembel. Wewe Nah, wedus gombel tuh gembel dekat itu kan rumahnya menutupi Pak Gatot. menutupi langit kan jadi gelap tuh. Dan si wedus tadi, si wedus gembel, itu kan bawa hawa panas berapa derajat itu waktu Merapi meletus, Pak? Ya, Sampai uang koin aja merengkel gimana? Nah, itu namanya kisapan minasama yang datang yang didatangkan Su'eb. Lu sih nantang gue itu udah kirim aja gitu, Pak. Datangnya awan panas tadi. Sud gitu. Jadi seperti ngecoh namanya, Pak. Ya, ya. jadi orang yang membawa kebenaran itu, Pak, tidak bisa dikalahkan sebetulnya, Pak. Walaupun dia beranggapan, kamu kena sihir, kamu bohong. Enggak, coba aja, coba. Ayo nantang, ayo bisa datang tuh awan, Pak. Yang kisapan minasama tadi. Awalnya mereka menyangka itu awan hujan, ternyata awan apa? Awan panas. Wah, panas. Awan panas. Ya udah mereka merengkel tuh gitu. Merengkel apa merengkel tuh ya. Oke, Mengering. lanjut. Lanjut ganti ayat, surat yang ke-6 ya. Surat yang Surat ke-6, yang surat 29.
2936. Ya, Pak Joko ngabsen. Siapa? Bu Yuli. Yuli. Baik, Bu terima Yuliati. kasih Pak Joko. Assalamualaikum. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada penduduk Madyan, saudara mereka Su'aib, maka ia berkata, hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi, berbuat kerusakan. Jadi selain diutus kepada Ashabul Aikah, Su'aib juga diutus kepada penduduk Madyan. Madyan. Wa ila Madyan, dan kepada Madyan. Ya, Madyan itu dari kata Madana. Madyan dari kata Madana. Madana, Madinah, Madyan, satu suku kata ya. Madyan artinya moderat, Bu. Moderat. Lawan moderat apa, Bu? Halo? Awan Iya. moderat. Lawannya moderat apa lawannya? Lawan kata moderat apa? Tradisional. Otoriter. Hah? Otoriter. Moderat itu kan artinya dia tidak berpihak. Di tengah ya. Iya. Moderat itu tidak berpihak kecuali kepada kebenaran tuh. Nah, sementara ada orang yang berpikirnya picik tuh. Berpihak. Nah, berpihak itu apa ya? Intoleran kali. Bisa. Intoleran bisa. Banyak kata ya. Konservatif biasanya. Oh, itu yang lebih tepat. Konservatif. Konservatif. Dikit-dikit haram. Haram, bid'ah, kafir, bla bla gitu aja tuh. Itu konservatif kan? Nah, Madyan itu moderat. Selain moderat juga Madyan berarti maju. Penduduk Madyan berarti penduduk yang berpikir moderat. Berpikir maju. Nah, kalau ada kata-kata konservatif lawannya apa, Bu? Istilah itu. Halo? Modern. Modern kan? Moderat katanya. Iya tadi Modern. modern, Nah, jadi konservatif. kan ada konservatif, lawannya apa konservatif? Moderat. Modern. Moderat. Moderat kan? Oke. Ya. Jadi selain kepada penduduk Aikah, Su'aib juga diutus kepada Madyan. Kepada orang-orang yang sudah berpikir moderat. Atau tidak lagi berpikir konservatif. Nih. Dan ternyata Madyan itu saudaranya Su'aib. Jadi Su'aib itu juga bagian dari penduduk Madyan. Gitu ya. Su'aib itu juga bagian dari Madyan. Orang yang sudah berpikir moderat juga. Nah, Su'aib diutus kepada Madyan. Ya. Maka ia berkata, hai kaumku, ya kaumi. Kenapa ya kaumi, bukan ya umati? Kaum kan tadi konotasinya tidak baik kan? Ngeyel kaumku, ngengkel. Padahal mereka sudah moderat nih. Tapi masih ngeyel. Gini dah. Bisa nggak orang berdalih menegakkan demokrasi tapi tidak demokrasi? Ada. Ada orang yang kemudian mengusung tegakkan hak asasi manusia, tapi dia sendiri tidak menegakkan HAM, bisa nggak? Bisa. Oh bisa, atas nama HAM begini, tapi sementara Iya. ada yang dilanggar haknya mereka biasa aja, cuek-cuek aja kan bisa gitu. Nah, Iya, banyak negara seperti itu, Pak. makanya negara negara demokrasi tapi tidak menegakkan demokrasi. Konoha. Ah, itu Konoha, negara Konoha namanya, Bu. Nah, Madyan itu tadi jadi apa namanya? Image-nya, oh dia negara paling demokrasi, tapi prakteknya ternyata tidak demokrasi gitu ya. Konoha. Makanya kata suami apa? Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah. Sembahlah olehmu Allah. Jadi mengabdilah sesuai dengan realitasnya gitu. Terus harapkanlah hari akhir. Warjul yaumal akhir.
dan harapkanlah dampak akhirnya. Jadi kalau berpikir itu lihat dampak akhirnya seperti Dampaknya. apa. Perhatikan dampak akhirnya apa gitu. Orang menyebut di sini ada pahala lagi. Kan tadi nggak boleh ngarep pahala. Jadi saya bilang, mengabdilah kepada Allah, berharaplah dampak akhir yang baik gitu. Warjul yaumal akhir. Harapkanlah atau berharaplah dampak akhir yang baik. Kan gini, eh, tiap hari kita bersih-bersih, bersih pakaian, bersih badan, mandi, dengan harapan apa? Sehat. Sehat, badan nggak gatal. Itu kan? Ya. Kalau saya nggak bersih-bersih, badan gatal nih, misalnya gitu. Jadi gini, kita melakukan ini karena untuk saya, supaya dampaknya yang saya lakukan, yang saya dapatkan juga baik gitu. Gitu ya, Bu, ya. Harapkanlah dampaknya yang baik tadi gitu. Jadi kita berbuat karena mengharapkan dampaknya menjadi lebih baik Baik. gitu. Dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan. Berkeliaran di hutan jadi gundul, berkeliaran di sungai jadi kotor, berkeliaran di pasar menjadi udah macam-macam. Nah, hari ini kan banyak orang-orang berkeliaran di bumi, dampaknya apa? Rusak kan? Rusak. Dulu laut, pantai, perawan. Kalau ada hutan perawan, ada pantai perawan, bersih apa kotor, Bu? Bersih. Bersih. Itu datang orang, jadi apa? Gundul. Jadi rusak. Jadi rusak. Ada ada gini. Ada orang bangun masjid. Masjidnya jadi wisata, Bu. Ya, habis datang orang, ya datang ke masjid juga bukan sembahyang. Selfie-selfie meninggalkan apa? Sampah. 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 Coba. Kalau di tempat ibadah aja berani nyampah gimana coba, Bu? Kalau datang ke tempat ibadah aja, rumah ibadah ya, rumah Tuhan gitu. Iya. Jika datang ke rumah ibadah saja, Bu, rumah Tuhan berani nyampah gimana, Bu? Kalau datang ke pasar, ke sungai, ke pantai gimana, Bu? Wah, lebih-lebih Pak, Oh, hancur. lebih parah lagi. Jadi sebetulnya, Bu, yang disebut kanker bumi itu siapa, Bu? Manusia. Ya, manusia. Manusia. Kanker bumi itu ya manusia. Gitu. Kenapa? Karena manusia begitu karakternya ngerusak gitu. Lanjut, Bu. Siapa tadi yang baca? Bu Yuli. Bu Baik. Yuli. Makasih. 37-nya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Apa maksudnya, Bu? Ketika dia ngebangkang, Jadilah apa? jadilah mayat-mayat bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Mayat bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Fa'as bahu fi Musnah. darihim jasimin. Ibu pernah lihat film itu, lihat film zombie itu, zombie. Iya. Ada nggak sekarang negara zombie, Bu? Ada. Mana? Mereka Amerika bagian. sebelumnya? Hah? Bukan Dari seperti bagian. Nigeria gitu ya, Kang, yang kekeringan terus gitu ya. Enggak, Itu mereka secara alam. jadilah mereka Kerusakan. mayat bergelimpangan di dalam tempatnya mereka. Mereka tuh hidup tapi seperti mayat hidup gitu. Jadi udah nggak Karena punya. dia semuanya minum drug gitu loh, Pak. Nah, ada kan? Itu kan Ada. jadi zombie kan? Iya. Nah, Hidup kalau udah gitu, tapi nggak hidup ya. ya itu hidup tapi nggak hidup. Ya, sekarang itu kan banyak banyak zombinya kan? Banyak sih. Hidup tapi nggak hidup. Namanya fidarihim jasimin. Mereka hidup tapi nggak hidup gitu. Namanya jasimin. Jisim itu apa namanya? Hidup tapi Jisim itu tubuh ya, Pak ya. di tubuh yang tidak berpenghuni. Tidak mempunyai jiwa yang Ya, baik. jiwa yang baik tadi ya, hidupnya gitu aja semaunya aja. Kayak tadi nyampah sembarangan, nyakitin orang juga nggak peduli. Pokoknya mah udah nggak punya rasa lagi, Bu. Nah, itu akibatnya jika seseorang tidak peduli gitu. Namanya tadi. Nah, ini Su'aib juga diutus kepada Madian.
kepada orang yang berpikir modern, tapi karena kemodernannya jadi individualis, kemudian mereka tidak lagi peduli lingkungannya begitu. Ya, ya sekarang kan ini zaman udah modern nih, modern kan? Iya, Modern. Makin akur apa makin makin individualis, Bu? individualis, Pak. Ibu coba bayangkan di kereta api, jangan atau mungkin Bu Popi dulu ngalaman naik angkot, naik kereta ya. Iya dong. Tiap hari ketemu orang, tiap hari Iya, ketemu orang minimal kan satu kenalan tuh. iya, Kalau sekian tahun, banyak nah temennya. sekarang bolak-balik kerja, naik kereta, naik angkot, nambah kenalan nggak? Tambah, Pak. Bisa Hah? arisan di kereta ya. Sekarang ini Sekarang banyak juga masih ada kalau masih ada, tapi kebanyakan hari-hari kan, ya, masing-masing sudah dengan tapi gadgetnya. kalau apa namanya angkatannya yang sekarang mungkin berbeda lah. Iya, artinya tiap hari ketemu orang, tapi tidak nambah saudara, Iya, sama-sama berdiri gandengan, tapi nggak ada tegur sapa, masing-masing main gadget, iya, ya iya kan betul. kayak zombie kan? Iya betul. Nggak Gitu. melihat sekelilingnya ya. Nah, itu namanya gitu. Jadi apa namanya? Sok modern, sok moderat, tapi karakternya ya kayak kayak tadi, Jasimin tadi, Darim Jasimin itu apa namanya? Iya. Ya gitu karakternya. Jisim Jadi kan dari jisim itu Pak ya. Jisim kan tubuh. Ya tubuh. Tubuh Itu tapi seperti seperti kayu bersandar gunakan gitu. dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan makanya tadi disebut gempa kan. Ya, Mereka ditimpa gempa. Apa namanya? Fa'akhodathumur rojpah. Rojpah beda dengan jalah kan kalau idza zulzilat ya. itu kan goncang tuh. Rojpah juga diartikannya gempa. Gempa dahsyat itu artinya pribadinya pecah gitu, pecah kepribadiannya gitu. Belum belum mantap ya Pak. Gak mantap gitu. Nah, ini Itu kalau bahasa Sunda jisim kuring ya. jisim kuring. Jisim kuring. Jadi Jisim. jisim kuring itu jisim kan kurung. Kan ada kuring, ada kurung, Bu. Oh. Ada kuring, ada kurung. Nah, jisim itu kurungnya. Hmm. Namanya kurung yang tidak ada kuringnya. Paham ya? Ya. Ini kalian ngerti nggak kuring-kurung ini apa nih? Kuring-kurung kurung. Halo? Halo? Itu Ya bahasa, kan? bahasa Jadi Sunda. Ya, ada bahasa kuring, ada Sunda. kurung. Kuring itu bukannya saya gitu, Bang. Ya kuring itu aku. Iya. Jadi Ya, maksudnya kita yang terperangkap dalam tubuh kita ya Kang? bukan terperangkap sih sebetulnya. Kuring itu aku. Iya. Jisim kan Kurung tubuh. itu, kurung itu ke tempatnya si aku bersemayam. Iya. Nah, jisim itu kan kurungnya, Bu. Ya, Hmm. jisim itu kurungnya sang aku. Oke. Aku kuringnya yang ada di dalam. Iya. Tubuh ini jisimnya yang ada di luar. Luar. Makanya Oh. orang nyebutnya jisim kuring. Oh. Jisim kuring. Jisim kuring itu ini kurungnya aku. Iya, iya, iya. Paham. Kurungnya aku. Nah, ada banyak orang yang hanya tahu kurungnya, jisimnya, tapi Betul. tidak kenal kuringnya, akunya yang di dalam. Ya itu kalau Ini ini diri, maksudnya ini diri yang sejati gitu ya. Kalau bahasa ini, Jawa kan ini jisim kuring. Nah, kuringnya mana? kurungnya badan. Itu kurung, Jisimnya badan. jisimnya badannya, Kuringnya kuringnya. diri yang sejati. Nah, jadi kalau disebut jisim kuring, sebenarnya siapa jisim kuring itu? Ya, diri yang sejati. Di dalamnya kan? Yang ada, ya. Nah, si penduduk apa Madian ini kehilangan kuringnya, Bu. Ah, Kehilangan aku yang ada di dalamnya. di dalam, betul, Sehingga betul. mereka digambarkan seperti jasimin. Darihim jasimin. Jadi jisim-jisim yang tidak ada kuringnya tadi. Iya. Itu kayak tadi orang penduduk di belahan Iya, iya. Amerika itu. Jobi lah gitu istilahnya. Jomblo Hanya ada tubuhnya aja ya. tubuhnya sih Isinya, ada, tapi dia tidak tahu siapa sebelahnya, kanannya, depannya nggak tahu. iya, Gitu. iya. Jadi pikiran modern membawa orang kepada sifat individualistis gitu.
Ya kan gitu kan sekarang? Iya, betul. Oke. Berikutnya itu kaumnya Syuaib juga. Banyak sekarang juga. Sekarang masuk ke surat ke-7. Surat 38. 12, 16. Surat 38 mulai ayat 2. Siapa tadi Bu Yuli ngabsen siapa? Saya pakai handphone, Pak, nggak bisa lihat. Oh nggak bisa lihat. Ke Bu Popi. Heeh. Ngabsen siapa Bu Popi? Tadi ada siapa ya? Ini banyak wajah baru. Mbak Ida Lesmono, Bu. Yang nongol wajahnya aja Bu. Mbak Ida ada. Oh, Nggak ada nggak ada. wajahnya. Yang nongol Ini aja ada wajah siapa nama. nih? Hmm? Mbak Ambar belum, Mbak Ambar tadi. Udah diwakilin. Oh, diwakilin. Wakilin. Ini yang lain juga boleh, Pak. Siapa? Iya Ada di Pak absen. Betrok, Di Pak absen. Botrok. Iya. Bapak apa Ibu Botrok? Mas. Mas, monggo Mas. Kok tidak ada ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ada sih. Mangga silakan, Pak. Mas. Mas aja, Bu. Iya, Mas. Iya, salah lagi, punten. Yang ini, Kang Monggo. Ip. Ya ayat 12 sampai berapa tadi? 36. Ya, sampai 16. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Maaf salah suratnya. Bukan 36, 38. 38. 38 ya, maaf salah surat. Telah mendustakan rasul-rasul pula sebelum mereka itu kaum Nuh, Ad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak. Ini disebut kaum ya. Ya, Kaumnya Nuh. Kaumnya Nuh punya 5 karakter tadi. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, sama Nasr. Nggak mau susah, maunya senang terus, baperan, sakit hatian, pundungan, itu kaumnya Nuh. Kaum Ad. Kaum Ad karakternya kelewatan. Kelewatan lu gitu kan. Fir'aun berarti orang yang hanya mementingkan sifat badaniah. Fir'aun itu kan dari kata faro'a. Faro'a itu badan artinya. Orang yang hedonisme ya. Oke, ya. lanjut. Dan Tasmud kaum Samud. Lut dan Samud kaum Lut dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang rasul-rasul. Ada berapa kaum coba? Kaumnya Nuh, 1, 3, Ad. 4, Ini 3 kaum nih ya. ya, 3. Terus Samud 4. 4, Kaum 5, Lut 5. 6. Ika 6. Ada 7 sebetulnya. 7-nya kaum Aika, Tuba tadi, Tuba. Oh iya, Tuba. Nah, Tuba tuh berarti pengikut nih. Ada yang niru kaum Nuh, ada yang niru kaumnya Ad, niru kaumnya Fir'aun, meniru Samud, meniru Lut, atau meniru Aika tadi. Tuba namanya. Terus Tuba itu, ya maaf Kang Ip, Tuba itu dia menginfluence dari kaum-kaum yang ini ya, yang sebelumnya, terdahulu ini. Sebelumnya. Tabe. Ah, Tabe itu yang ngikut kaum sebelumnya, menginfluence tadi. menginfluence ya. Iya, menginfluence. Jadi follower. Keluar. Subscribe. Ya menginfluence juga, iya menginfluence, menghidupkan lagi itunya isme-ismenya tadi, isme mereka gitu. Ya kalau kata anak sekarang itu role model. Jadi role modelnya di antara kaum-kaum ini, mana yang kuat nih estetiknya. Kayak gitu biasanya Kang Ip. Iya, ada yang cenderung ngikutin kaumnya Nuh, baperan itu kan? Iya. Itu kan baperan tuh kaumnya Nuh. Mudah Heeh. tersinggung, dikit-dikit, bawa perasaan gitu. Itu kan kelewatan. Ada orang yang berbuat tuh kelewatan gitu. Lu kebangetan sih. Itu namanya role modelnya itu. Ada yang role modelnya Fir'aun gitu. Nah, Ada yang role modelnya apa? Samud. Atau Lut. Atau Aika gitu. Nah ini namanya Tuba.
Yang mana yang kuat nih? Ikut itu gitu. Lanjut. Ya. Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul. Maka pastilah bagi mereka azabku. Semua mereka itu in kullun semua itu illa kadzdzaba mendustakan rasul-rasul. Jadi semua kaum tadi mendustakan risalah gitu. Rasul itu risalah ya. Ya, Oke. Fahaqqa iqab. Maka pastilah mereka nerima akibat. Iqab itu akibatnya artinya. Iqab itu bukan azab. Iqab itu akibat. Ada Nabi Iqab nggak? Yakub, Yakub. Yakub. Yakub itu kan artinya akibat. Oh iya. Akibat konklusi kesudahan artinya. Bahwa setiap orang yang mendustakan risalah itu pasti akan menerima akibatnya gitu. Namanya iqab namanya. Fahaqqa iqab. Terus 15. 15. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang. Nah, terus Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab." oh, nabinya rasulnya didustakan, Tuhan juga didustakan gitu. Coba menantang Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab. Ini orang gimana nih? Orang minta dipercepat kebaikan, ini dipercepat azab sebenarnya. Ini memang benar-benar penentang yang nyata nih si kaum tadi itu. Ya Tuhan pun diminta. Coba kalau benar percepatlah azab buat kami sebelum nanti gitu. Sekarang aja kalau perlu. Ini coba Sombong ya. ya gimana coba pola pikirnya gimana ya? Misal gini, nah, dan nggak mungkin kan Tuhan tuh kan selalu menurunkan akibat tuh pasti ada proses. Bisa nggak Bapak Ibu merasakan pedesnya pedesnya cabe sebelum makan cabenya? Yang nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya Tuhan tuh begitu. Tuhan tuh seperti itu nggak mungkin. Ya kalau kamu tidak berbuat salah, ya gimana kami mengazab kamu gitu. Nah makanya mereka kan merusak tuh. Ya udah akhirnya merusak mereka. Nah jadi sebetulnya turunnya azab itu akibat perbuatannya bukan karena ucapannya. Sebelum berbuat ya tidak ada azab. Ya nggak bisa kalau kamu nggak berbuat salah ya apa alasan aku mengazabmu gitu. Karena azab itu datang setelah mereka berbuat gitu. Berbuat gitu. Ya nggak usah nunggu nanti. Kalau kejahatannya udah dilakukan ya nggak usah nunggu nanti. Nggak lama juga datang akibatnya gitu. Atau ada orang begini, oh saya seumur umur korupsi senang-senang aja hidup misalnya gitu. Kan gitu. Saya maksiat dari dulu biasa aja nggak ada masalah. Itu kan nantang namanya. Itu namanya nantang namanya. Gitu. Gimana Mas Batrok ada masukan dari ayat ini tadi? Kayaknya banyak yang relate nih Kang Ip. Jadi Heeh. jadi kalau melihat dari apa kaum-kaumnya yang tadi role model tadi itu kalau bukan di ini ya relate aja gitu sama yang sekarang anak-anak sekarang atau anak gaul-gaul sekarang itu dia pertama kayak mungkin ya kayak gitu ya kayak mereka ini nggak tahu sumbernya yang dari awal cuman mereka itu tahu hanya dari sosok influence saja gitu loh. Iya. Jadi kan Mm-mm. tadi yang Kuba ini kan merole model dari enam 6 enam kaum ya tadi, 6 kaum. enam kaum tadi. Nah, berarti platformnya ini dari si Tuba. Nah, Tuba ini dia meng-share kepada kaum-kaum selanjutnya. Jadi nggak utuh gitu loh Kang Ip. Iya, iya, nyampur. Bahkan kadang-kadang mungkin Nyampur semua gitu. karakternya nyampur tuh. Iya. 6 tadi Itu yang gabung. sekarang tuh anak-anak gitu tuh kali itu. Ya mereka nggak paham itu adalah karakter kaum sebelumnya yang kena azab gitu. Karena diekspos, diikutin tuh. Berarti memang para influence-nya ini masalahnya nih, influence-nya yang menyebar tadi sifat-sifat karakter tadi baperan gitu. Iya. Maaf, maaf misalnya. Buzzer ya. Sekarang gini, Buzzer. iya apa ya? Sekarang banyak banyak anak muda tanda petik yang
yang lebih mengidolakan, misalnya katakanlah artis Korea gitu kan. Hmm. Kan mereka lupa gitu dengan jati dirinya sendiri gitu. Ngebela-belain untuk yang penting aku punya pacar Korea, kakek-kakek nggak peduli gitu. Sampai segitunya saking mengidolakannya Kalau mengidolakannya kakek-kakek Korea, Bu. di Indonesia juga banyak, padahal Ya, ya. tapi harus Korea gitu. Oh, Masya Allah. Saking ngefansnya kepada Korea itu kan yang apakah semua orang Korea ganteng? Ya, Yang enggak penting juga. ya gini, karena sudah ter ininya si apa Mindset. mindsetnya, ya Ah, mindsetnya yang penting Korea gitu. Kakek-kakek nggak ah. apa-apa, miskin nggak apa-apa, yang penting Korea. Masya Allah. Kan udah apa namanya? Sudah Itu terpatri gitu ya. influence gitu namanya. Udah terkena Terpatri kalau bahasa Indonesia ya. terkena influenza. Ya, benar ya. Nah, jadi si para influencer ini kan menyebar ini kan menyebar virus kan. Iya. Dan ketika orang udah mulai nonton Korea, yang tumbuh jiwa yang tegar apa baperan? Baperan kali ya. Yang jelas pasti drakor, Kang Ip. Orang, orang jadi baperan, aduh, Drakor udah itu. iya makanya tanpa sadar kan orang tuh dibombardir dengan itu tadi, tidak punya karakter yang sifatnya mau prihatin gitu. Karakternya Hud yang mencari petunjuk terus. Ini udah kan yang ada karakter-karakter kaumnya tadi tuh yang diekspos gitu. Nah, sementara orang yang menyebarkan apa namanya tuh ideologi nabinya udah nggak ada gitu. Yang dibawa kan banyaknya yang membawa ideologi kaumnya tadi yang lebih gencar kan gitu. Jadi Benar, mesti Kang Ip. ya kalau nggak ada pembanding nih, nggak ada orang ya sudah tidak lagu, tidak tahu lagi mana yang benar gitu, mana yang salah, dianggap itu yang benar aja gitu. Ya begitu tugasnya, PR kita. Ditambah kitanya lagi latah, Kang Ip. Nah itu latah. Latah. Iya, industri Indonesia ini kan memang didesain oleh mereka sebagai jadi chicken shit gitu loh. Artinya mereka memborbardir di kita, terus kitanya itu kehilangan jati diri, lalu jadi apa konsumen aktif bagi mereka. Kitanya juga mengamini masalahnya. Nah itu mengamini lagi, parah nih. Ya udah, satu lagi. Ini surat yang terakhir ya, dari 8 surat ke 8-nya surat 50 12 sampai 15. Iya, Mas Batrok menunjuk siapa? Oh ya, tunjuk Bu siapa? Bu Ida Laksono boleh deh. Bu Ida. Bu Ida tidak menyahut. Tidak menyangkut. Ada Teh Lilis tuh. Punten, Teh punten Teh ayah. Lilis boleh, Teh Oh Lilis. iya. Oh Oh, iya. ada. Mangga. Ada. Lanjut. Ada Bu Punten Ida. ambil kacamata sebentar. Oh, Ya, mangga, di mangga. sini saya. Iya, iya. Ya, Siapa nih yang baca jadinya? besok Mbak Ida dulu atuh Mbak Ida. Mangga Tipayun. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan kaum Ras dan Samud. Nah, ini ada lagi penduduk keras nih. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, udah disebut ya. Dan penduduk Ros, washabur Rosi. Ras nih, penduduk keras nih. Rosi, wasamud. Nah, tadi Samud udah diterangin. Ah, ini ada lagi penduduk keras. Kalau Ros apa, Bu? Rosi. Bukan pembalap motor, bukan ya? Rosi. Rosi itu besar kepala nih, Bu. Oh, Oh, Jadi ini yang sebenarnya atau atau Rosi? hidrosipalus. bukan Rosi konsep, bukan Rosi Oh, konsep. bukan Hidrosipalus. Rosi itu. Rosi itu kan kepala artinya, Bu. Orang yang besar kepala. Karena mereka itu merasa Sombong. dirinya, iya, karena mereka merasa dia itu orang besar gitu. Oh, oke. Bahasa orang Garut, nah, inohong di Bojong Rangkong.
ingin Oh, menghemat, hedon. hedon. Mereka merasa pejabat, mereka merasa konglomerat gitu. Jadi besar kepala tuh, Rosi itu, Roksi. Lanjut Bu. Dan kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut. Terus, Dan penduduk Aikah serta kaum Suba semuanya telah mendustakan rasul-rasul. Maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. hmm. Ini Tuba ada lagi ya. Terus, satu lagi. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Ini maksudnya apa Bu? Ya, ternyata yang Apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya tidak, mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang yang baru. baru. Apa artinya, Bu? Ya nanti sama-sama aja, begitu lagi, begitu lagi. Iya, secara konsep seperti apa? Secara konsepnya gimana nih? Maksudnya nih. Ya tetap sombong, besar kepala, tinggi hati, apa tadi yang bahasa Jawanya Kan gini, ndablek. mana gini. Zaman boleh berubah, oke? Ya, Tapi karakter mereka tetap ada nggak, Bu? Sepanjang zaman. tetap ada. Nah, itu namanya siapa pengikutnya? Namanya Tuba tadi, Bu. Tuba. Jadi sampai kapanpun, nih, si Tuba ini kan akan ada terus. Tuba Ya, itu kan sifat pengekor. Ada orang yang ngikutin karakternya Ras, Samud, Ad, Kaum, Fir'aun. Nah, gini, ada Lut kata-kata berulang. sejarah akan berulang, betul nggak? Ya, Nah, itu kalau sejarah akan berulang, ketika ada sifat kaumnya muncul, rasulnya muncul nggak, Bu? muncul. Muncul. Tetapi hukumnya akan berulang juga. Setiap ada rasul selalu Diulang lagi hukumnya. ya ketika ada rasul datang mengingetin, akan diapain tuh rasul? Dibantah. Akan didustakan. Didustakan juga, dibantai juga. Diingkari terus, Itu namanya cerita yang berulang. berulang. Makanya kalimatnya apa tadi? Sebenarnya mereka dalam keraguan-raguan tentang penciptaan yang baru. Dan yang baru. Karena sejarahnya akan berulang gitu. Mereka di sini siapa ya, Pak? Ya siapa aja. Betul nggak, Pak ya? Nah, bukan gini. Kita sekarang pertanyaannya, kita di pihak mana? Itu aja pertanyaannya. Di pihak rasulnya atau di pihak kaumnya nih? Peran kita sekarang nih, jadi rasulnya apa jadi kaumnya? Gitu aja udah. Jadi umat apa jadi kaum? Gitu aja kan. Kan ada umatnya yang ngikutin Pilihan. rasul. Pengennya Yang jadi ngikutin umat. kan yang ngikut rasul namanya umat nih, umat rasul kan. Ya. Yang Ya, nentang namanya kaum. kaum. Jadi kita sekarang mesti berkaca. Kita ini di kaum pada umat nih. Cirinya umat ketika datang rasul dia manut kan? Manut. Kalau kaum Menentang. Bantah. bantah, bantah. Nah, Apa yang gawat nih. paling membuat mereka mendustakan rasulnya? Kan banyak faktor kan? Karena Iya. egonya bisa. Karena merasa paling pinter bisa, merasa paling kaya bisa. Atau merasa dirinya lebih tahu bisa kan itu ya. Dan Iya. yang paling banyak mereka tidak kenal rasulnya itu. Mereka nggak kenal rasulnya. Makanya mereka membantahnya. 12:58 coba lihat. 12:58. Siapa yang baca? Bu Ida. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Tidak kenal, Arabnya apa sini? Ingkar kan? Ya, Munkirun, munkar. Munkar, nakir, munkar itu mengingkari.
Ya, apa yang membuat mereka mengingkari? Karena tidak mengenali. Datang dan saudara Yusuf datang. Lalu mereka masuk ke tempatnya. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka mengingkarinya. Nah, mengingkari itu karena tidak kenal. Nah, banyak orang yang tidak kenal kepada Rasul. Karena Rasul. yang mereka lihat, mereka orang miskin, mereka kere, mereka ini siapa, nggak punya kekayaan. Sehingga apa yang mereka sampaikan berupa kebenaran mereka ingkari Ingkar. kan? Ingkar. Ingkari. Karena sekarang orang tuh melihatnya apa? Jadi, alat ukur. Kan orang selalu mengukur apanya? Kaya, Saya pejabat, terpandang. berpandang. Nah, baru dengar tuh. Orang biasa ngomong, nggak didengar. Emang dari dulu begitu. Emang dari 25 nabi katakanlah. Berapa orang yang jadi orang kayanya, Bu? Dari 25 nabi yang kayanya berapa orang? Sulaiman. Katakan Nabi Sulaiman katakannya. Sisanya? Sulaiman. Sisanya? Saya Susah. Ya rata-rata nggak susah. Apalagi kalau dengar cerita Nabi Ayub, oh tambah menderita. Nabi Isa dikejar-kejar, Nabi Muhammad juga yatim, oh, semuanya begitu. Nah orang itu kan memandang manusia itu dari materi kan gitu. Sehingga karena mereka tidak kenal, mereka ingkari kan. Gitu. Halo? ya, Kang. Oke. Ini ayat surat tentang Syuaib sudah selesai di 8 surat. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Alhamdulillah. Halo. Jadi jangan bangga dulu ya Kang kalau kita bilangnya kaum muslimin gitu ya. Sebenarnya ada yang mau ditanyain Kang Ip, cuman kayaknya ngeri banget. Soalnya tadi Bodok hampir ada sedikit riset aja sih. Cuman ngeri dah. Kayaknya harus berdua aja ini. Aman. Aman. Atau Ngeri. enggak usah Sedap. direkam. Nah, gitu. Rekamannya dimatiin. Tapi tanya aja mendengar. Soalnya tadi kalau melihat tentang dampak dari azabnya itu gempa ya, Kang Ip ya. Iya. Dari surat tadi. Terus melihat fenomena azabnya itu kalau kaum itu udah overload tentang perbuatannya, pasti alamnya itu automatically gitu loh, Kang Ip. Iya, otomatis lah. Nah, ini ngeri Kang Ip. Isu yang lagi menyerbak sekarang sama tipikal kisi-kisi yang kaum yang next Tipikal. sekarang ini Kang Ip. Ya kaum tadi. Iya itu. Apakah ada korelasinya nih? Tuhan lagi kasih nouns kisi-kisi nih sama kita nih, itu sih. Ya, terus? Ya itu Kang Ip. Sekarang kan lagi ada isu nih tentang Indonesia lagi mau diterpa tuh. Iya, Megatrans. Itu, ya ngeri. Ya tinggal Terus nunggu sama waktu aja. Lihat ya, itu, Kang Ip. karakter umatnya aja sekarang. Karakternya Hud, karakternya Lut, karakternya Nuh, karakternya tadi Syuaib. Itu kan hampir ada semua tuh. Ya. Ya tinggal nunggu waktu aja. Tapi nanti Quran ngejelasin bahwa Rasul yang diselamatkan apa? Rasulnya selamat. Pengikutnya Rasul juga selamat. Orang mukmin diamankan, orang muslim diselamatkan. Yang di luar itu ya udah kena. Kaum Nuh habis, kaum Lut habis, kaum Syuaib habis gitu. Ini kalau Megatron benar-benar terjadi, berapa persen yang selamat? Habis. Gimana? Melihat dari datanya sampai 9, sekian itu ya amat itu Kang Ip bagi kita ya yang domestik atau regional gitu. Iya. Tinggal tadi cek karakter kaumnya tadi ada nggak? Kaumnya Nuh ada. Kaumnya Lut ada.
kaumnya Su'aib banyak, kaumnya Fir'aun begitu juga, penunduk cross juga, di mana-mana orang besar kepala itu kan. Lengkap tuh. Kalau dulu kalau dulu satu karakter aja mendatangkan azab, ini karakternya udah lengkap nih. Itu baju. Ya sudah. Terima kasih. Ngeceknya pada diri sendiri dulu kan, Pak? Lah iya ngaca dulu lah. Iya. Ya. Kalau keluar sih emang rata-rata begitu, tapi kita Iya. sendiri tahu-tahu begitu lagi, kan? Iya berarti Iya, udah benar itu. siap-siap terdampak aja. Iya. Ya satu-satunya nyelamatin diri ya kita menjadi bukan penengah sih. Melawan itu tadi. Jadi Melawan sifat-sifat tadi sifat kan, Pak? tadi gitu. Kalau soal mati kan itu sudah ada suratannya sendiri ya. Ya tapi janji Tuhan, Rasul, dan orang-orang yang mengikutinya diselamatin. Gitu, tidak terdampak ya tanda petik tuh. Tidak terdampak itu pulang duluan atau pergi duluan gitu aja. Pulang dulu berarti dia tidak ngalamin peristiwa itu. Aku mau pulang dulu kepada Tuhan dah. Atau dia pindah dari tempat bahaya ke tempat yang aman tadi. Lah, ayo Mas Botak mau pindah kemana? Mars aja lah, Bu. Sekarang gimana? Di Lampung. Lagi di Lampung, Bu. Iya. Menyelamatkan diri kan tidak harus pergi. Jadi Ya. gimana? Iya. Tidak harus diam saja ya. Iya, diam aja di dalam tabung kaca gitu. Dulu coba perhatikan dalam beberapa peristiwa bencana alam di negeri ini kan. Tahun 85 ada Gunung Galunggung kan meletus kan? Galunggung. Nah, sementara orang lain, penduduk lain habis tuh ada rumah yang selamat. Jadi lahar lewat belok. Oh iya. Oke. Tahu cerita tuh. Berarti ada yang diselamatkan ketika bencana datang? Iya. Ada. Siapa dia? Ya Rasul berarti dan kaumnya. Waktu bencana Aceh, tsunami. Iya. Masjid. Ada yang selamat beberapa, walaupun masjid yang lain hancur dia masih ada gitu. Iya. Waktu bencana di mana tuh kemarin? Jogja, Merapi. Ada yang selamat. Banyak. Nah, di Anyer. Rumah-rumah sekitarnya hancur, ada rumah yang dilewatin aja air. Selamat, padahal di pantai, Bu. Iya. Kan mereka nggak tetap di Luwuk juga ada ya, Pak? Ya? Di Luwuk semuanya hancur, dia aja sendiri rumahnya. Selamat. Nggak disentuh-sentuh. Nah, cuman orang kan nggak ngerti siapa itu. Iya. Karena mereka orang biasa gitu. Nah, yang perlu diekspos orang itu siapa, hari-harinya seperti apa, itu yang mesti diekspos. Iya. Supaya jadi pelajaran buat yang lain gitu. Tapi ini kan nggak, mungkin bencananya gitu, kerugiannya. Nah, sementara ada orang-orang yang diselamatkan itu nggak pernah diekspos. Tidak jadi pelajaran yang baik buat orang lain gitu. Iya. Gitu. Pemahamannya belum nyampe kan? Ya kita kan tidak bisa menghindari dari bencana Megatron itu, nggak bisa mau lari kemana. Iya. Kalau memang kita zolim kemanapun kita pasti kena bencana juga kalau zolim mah gitu. Gitu. Halo? Ya. Cukup ya? Cukup kan? Iya kan? Iya, soalnya ditunggu anak-anak maghrib nih. Iya. Ya ngeri juga kalau dilanjutin kan. Ngeri. Ngeri sedap lah, ngeri sedap. Kan di surat 8 ayat 25 kan gitu. Takutlah akan musibah bencana yang tidak hanya menimpa orang zolim saja gitu. Iya. Kalau bencana udah datang, tidak hanya orang zolim yang kena, enggak, semua kena gitu. Makanya nanti ada yang diselamatkan gitu. Ada yang diselamatkan, mukmin, muslim, rasulnya diselamatin. Nabi Nuh selamat dengan kapalnya, Nabi Musa selamat dengan nyebrang lautnya. Laut. Diselamatin semuanya, rasulnya mah enggak kena. Dan yang ikutnya gitu. Gitu ya. Iya. Di Aceh tuh Pak, ibu guru ngaji diselamatkan oleh ular. Ya pokoknya mah selamat, Bu. Selamat aja ya.
Banyak yang selamat aja gitu. Ya orang baik pasti diselamatkan. Gitu. Tapi yang nggak selamat maaf-maaf aja ya gitu aja. Yang nggak Ganti selamat nama jadi maaf-maaf aja selamat. gitu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Atur nuhun. Enggak, Kang. Ya, Hatur kita nuhun. tutup. Terima Terima kasih, Kang kasih. Iip. Terima Kasih kasih Kang semuanya, Iip. teman-teman. Terima kasih